Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sina. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan IPS 3 semester 7. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian white collar crime yang berjudul Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan dosen pengampu Ibu Asrina Mardia, SH, IM, HUM. Langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu tukar pendahuluan. Di sini ada latar belakang masalah, yaitu kejahatan pencucian uang atau money laundering ini belakangan ini semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, yang bukan saja dalam skala nasional tetapi juga regional dan mengglobal melalui kerjasama antar negara-negara. Gerakan ini terpicu oleh kenyataan di mana kini semakin maraknya kejahatan money laundering dari waktu ke waktu. Sementara kebanyakan negara belum menetapkan sistem hukumnya untuk memerangi atau menetapkan sebagai kejahatan yang harus diberantas. Begitu besarnya dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara, sehingga negara-negara di dunia ini dan organisasi internasional ini merasa tergugah dan termotivasi untuk menarik perhatian yang lebih serius terhadap pencegah dan pemberantasan kejahatan pencucian uang ini. Hal ini didorong karena kejahatan money laundering ini mempengaruhi sistem perekonomian, khususnya menimbulkan dampak negatif secara langsung maupun tidak langsung. Ada satu pendapat menurut jurisprudence terdapat 3 alasan mengapa pencucian yang menjadi bentuk kejahatan yang harus diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana. Yang pertama ini, pencucian uang memberikan dampak negatif pada sistem keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian dunia. Lalu yang kedua ini, atas dampaknya yang begitu besar bagi perekonomian dunia, maka penempatan pencucian uang ini sebagai tindak pidana yang merupakan usaha menghentikan aliran dana hasil kejahatan asal. Nah, hal ini memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang seringkali sulit terjamah hukum pelakunya ke arah menyita hasil tindak pidana. Lalu yang ketiga ini, dengan dinyatakan pencucian uang sebagai tindak pidana, maka melahirkan sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu yang menghasilkan berbagai transaksi merugikan. Nah, tujuannya agar aparat ini, para penegak hukum ini mampu menyelidiki kasus pidana sampai menjurus kepada tokoh-tokoh di belakangnya. Dinamika atas perubahan ekonomi yang akseleratif berimplikasi pula pada sistem sosial, serta sesuai dengan sendirinya memasuki wilayah hukum. Dengan demikian, hukum sebagai salah satu subsistem sosial tidak bisa lepas dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk di dalamnya perubahan ekonomi. Lalu kita masuk ke rumusan masalah yang B. Apakah faktor penghambat dalam proses penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang? Yang kedua, bagaimana upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang? Dan yang ketiga itu, bagaimana ketentuan hukum tindak pidana mengenai pencucian uang dalam menjerat para pelaku tindak pidana. Lalu di sini ada bagian C, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian di sini, dalam penulisan ini ada beberapa hal yang menjadi tujuan menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu, untuk mengetahui bagaimana faktor penghambat dalam proses penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang kedua, untuk mengetahui upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dan yang ketiga itu, untuk mengetahui bagaimana keturunan hukum pidana mengenai tindak pidana pencucian uang dalam menjerat para pelaku tindak pidana. Yang kedua itu, manfaat penelitian. Nah, lalu secara teoritis ini guna mengembangkan khasana ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana pencucian uang. Lalu secara praktis ini agar masyarakat lebih mengetahui tentang tindak pidana pencucian uang. Dengan ada penelitian ini, maka dapat memberikan gambaran tentang
tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana yang ada. Agar masyarakat mengetahui bagaimana penerapan hukum di Indonesia terhadap kasus pencucian uang. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu tentang kajian teori, tindak pidana dan unsur-unsur pidana. Yang pertama itu ada tindak pidana. Pidana pembentuk undang-undang. Kita telah menggunakan perkataan tentang Buffett untuk menyebutkan apa yang telah kita kenal sebagai tindak pidana. Di dalam kitab undang-undang hukum, tindak pidana tanpa memberikan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari istilah itu, tetapi belum ada keseragaman pendapat saat itu. Istilah yang digunakan baik dalam undang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai penerjemahan dari istilah Buffett adalah sebagai berikut. Pertama itu, tindak pidana dapat dilakukan dikatakan istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Yang kedua itu peristiwa pidana. Pembentuk undang-undang pernah menggunakan istilah peristiwa hukum, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 pasal 14 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah sampai dibuktikan kesalahan saja dalam suatu sidang pengadilan menurut aturan-aturan hukum yang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala dijamin yang telah ditentukan dan perlu untuk pembelaan. Yang ketiga, istilah tindak pidana ini menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Yang kedua itu unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu, yang pertama kesengajaan atau ketidaksengajaan. Yang kedua itu maksud atau ornamen pada suatu percobaan atau logik seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Lalu yang ketiga ini macam-macam maksud atau normatif seperti yang dapat misalnya di dalam kejahatan pencucian, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan yang lain-lain. Yang keempat ini merencanakan terlebih dahulu atau seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP. Dan terakhir itu ada perasaan takut yang antara lain terhadap di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. Unsur-unsur objektif dan unsur pidana itu, yang pertama sifat melanggar hukum atau yang kedua itu kualitas dari si pelaku. Misalnya di sini keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan pejabat menurut pasal 415 KUHP, atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut pasal 368 KUHP. Yang terakhir ini kualitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Di sini kita masuk ke B, konsep dasar pencucian uang. Dari pengertian pencucian uang atau money laundering ini merupakan suatu istilah yang kali pertama digunakan di Amerika Serikat. Istilah tersebut menunjuk kepada pencucian hak milik mafia, yaitu hasil usaha yang diperoleh secara gelap yang dicampurkan dengan maksud menjadikan seluruh hasil tersebut seolah-olah diperoleh dari sumber yang sah. Singkatnya, istilah money laundering ini pertama kali digunakan dalam konteks hukum dalam sebuah kasus di Amerika Serikat pada tahun 1982. Kasus tersebut menyangkut denda terhadap pencucian uang hasil penjualan kokain Kolombia. Dalam perkembangannya, proses yang dilakukan lebih kompleks dari yang sering digunakan cara mutakhir demikian rupa sehingga seolah-olah uang yang diperoleh ini benar-benar alami. Lalu FATF ini merumuskan bahwa money laundering ini adalah suatu proses yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan.
penjualan senjata secara ilegal, penyelundupan, dan kegiatan kejahatan terorganisasi. Contohnya itu perdagangan obat dan prostitusi dapat menghasilkan jumlah uang yang banyak. Penggelapan, perdagangan orang dalam atau insider trading, penyuapan dan penyalahgunaan komputer dapat juga menghasilkan keuntungan yang besar dan menimbulkan dorongan yang menghalalkan atau hasil yang diperoleh melalui money laundering ini. Selanjutnya pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau Lembaga Negara Tahun 2010 Nomor 122 dikemukakan pencucian uang ini adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Pengertian tersebut lingkupnya dibatasi pada apa yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai perbandingan dalam Section 81 dari Process of Crime Act 1987 menyebutkan money laundering ini sebagai berikut, yaitu seorang dapat dikatakan melakukan uang dan seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu kita masuk pada bab 3 tentang pembahasan. Yang A, faktor penghambat dalam proses penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Masuk ke faktor internalnya, yaitu yang pertama ada faktor penegak hukum. Nah, penegak hukum ini merupakan golongan panutan dalam masyarakat, hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka hanya dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran. Di samping itu mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat kalangan-kalangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah keterbatasan. Yang pertama itu ada keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi. Yang kedua ini tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi. Yang ketiga itu ada kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi. Yang keempat, belum adanya kemampuan untuk menunda kepuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material. Yang kelima, kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatif. Berdasarkan wawancara dengan kepolisian daerah Sumatera Utara atau Polda Sud, bahwa tindak pidana pencucian uang ini tidak hanya ditangani oleh penyidik kepolisian saja, namun dapat ditangani oleh penyidik di satuan dimanapun yang telah menemukan tindak pidana awalnya. Jadi pencucian uang ini bukan hanya distress khusus saja yang tangani, bisa saja distress yang ditangani apabila menangani atau menemukan pidana awal diduga telah terjadi transaksi yang mencurigakan dan patut untuk ditindak lanjuti dan dikoordinasikan kepada PPATK berhubung hukum karena di kepolisian pada semua subdirektorat dapat menanganinya tindak pidana pencucian uang. Lalu yang B ini faktor eksternal. Faktor eksternal ini ada pada faktor hukum. Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang. Lalu belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang. Dan terakhir, ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan simpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
Dengan lahirnya undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi usaha mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana pencucian uang, menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Indonesia telah melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang sejak awal tahun 2022 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, dan kemudian pada Oktober 2003 diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003. Meskipun telah berlaku selama lebih 4 tahun, nampaknya implementasi terhadap ketentuan ini masih jauh dari memuaskan, sehingga Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Undang-undang tersebut bisa menjadi alat bantu tambahan atau bahkan alat utama bagi para penegak hukum untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi yang berupaya melakukan harta kekayaannya hasil kekayaan. Hanya saja ternyata masih mendapat sejumlah kelemahan undang-undang tersebut. Yang kedua ini faktor sarana dan prasarana. Dalam penegakan hukum, sarana dan prasarana hukum mutlak diperlukan untuk memperlancarkan terciptanya kepastian hukum. Sarana dan prasarana hukum yang memadai dimaksud untuk mengembang kemajuan teknologi dan globalisasi yang telah dipengaruhi tingkat kecanggihan kriminalitas seperti kejahatan pembobolan bank dengan menggunakan teknologi komputer, kejahatan pemalsuan uang dengan menggunakan alat canggih, dan lain sebagainya. Lalu faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam perkembangan hidup. Lalu kita masuk yang B, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang pertama ini rezim anti pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memberi tugas, kewenangan dan mekanisme kerja baru bagi PPATK, pihak pelapor, regulator atau lembaga pengawas dan pengatur, lembaga penegak hukum, dan pihak terkait lainnya. Upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme antara lain dilakukan oleh lembaga pengawas dan pengatur melalui regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip mengenali penggunaan jasa dan pelapor oleh pihak pelapor dan kegiatan lain seperti sosialisasi dan koordinasi. Sedangkan upaya untuk pemberantasan atau penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan melibatkan peran serta PPATK dan pihak pelapor sebagai konlainer. Pihak pelapor menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan atau TKM, dan transaksi keuangan tunai ini atau TKT kepada PPATK untuk dilakukan analisis. Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain, hasil laporan analisis atau LHA atau laporan hasil pemeriksaan atau LHP disampaikan kepada penyidik tindak pidana asal yang meliputi kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi atau KPK, dan narkotika nasional BNN. Lalu kita masuk ke A, yaitu pihak pelapor. Pihak pelapor ini adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang TPPU wajib menyampaikan laporan kepada PPATK pasal 1 angka 11. Pihak pelapor sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf A dan huruf B Undang-Undang TPPU adalah sebagai berikut. Pertama, penyedia jasa keuangan, itu ada bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dan perusahaan jalan asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan,
manajer investasi, kustodian, wali amanat, dan lain sebagainya. Lalu penyediaan atau jasa lain seperti perusahaan properti atau agen properti. Lalu ada pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan atau logam mulia. Lalu ada pedagang barang seni antik atau balai lelang. Nah, pihak pelapor ini memiliki peran penting dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, karena pihak pelapor merupakan ujung tombak dalam rezim anti pencucian uang. Peran penting pihak pelapor dalam melakukan pencegahan pencucian uang melalui penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. Dalam prinsip ini, pihak pelapor berkewajiban melakukan identifikasi pengguna jasa, verifikasi penggunaan atau jasa, dan pemantauan transaksi penggunaan jasa. Lalu secara singkat dapat diuraikan berikut. Yang pertama ini penghentian sementara pasal 4 ayat 1 di UU TPPU dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi PPPAPK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagai transaksi yang diketahui juga merupakan hasil tindak pidana jangka waktu penghentian sementara transaksi minimal 5 hari. Yang kedua itu ada penundaan transaksi pasal 70 Undang-Undang penyidik penuntut umum atau hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan penundaan transaksi terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Yang ketiga ini ada pemblokiran pasal 71 Undang-Undang TPPU. Yang A, penyidik penuntut umum atau hakim berwenang memerintah pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui ataupun diduga merupakan hasil tindak pidana. Yang B, prosedur pemblokiran. Yang C, menyebutkan secara jelas mengenai nama dan jabatan penyidik penuntut umum atau hakim. Lalu keempat ini ada permintaan keterangan pada pasal 72 Undang-Undang TPPU. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik penuntut umum atau hakim berwenang meminta pihak pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan. Dalam hal ini tidak berlaku ketentuan peraturan undang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lain. Yang kedua, kegiatan penegak hukum. A, penyidikan. Dalam hal ditentukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain, PPTK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan. Pada pasal 64 Undang-Undang TPPU, penyerahan laporan hasil pemeriksaan PPAPK diserahkan kepada Polisi Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan tembusannya disampaikan kepada penyidik yang sesuai dengan kewenangan. Penuntutan selanjutnya mengenai penanganan perkara TPPU di tingkat penuntutan sampai dengan penyimpanan ke pengadilan tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam pasal 137 sampai dengan 144 KUHP. Penuntut umum yang menangani atau perkara tindak pidana pencucian uang dapat memilih beberapa alternatif bentuk surat dakwaan yang akan disusun, yaitu yang pertama ada predikat crime dan pencucian uang dibuat dalam bentuk kumulatif. Kedua, ada predikat crime dan pencucian uang untuk dakwaan dilakukan secara terpisah atau dibuat dakwaan tunggal. Ini pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, dalam mengenai perkara TPPU di tingkat pemeriksaan di persidangan untuk pada ketentuan yang berlaku dalam KUHP
undang-undang ini terdapat beberapa ketentuan baru atau ketentuan lain dari KUHP, yaitu untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Lalu dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah atau patut yang hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, agar dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya terdakwa. Ketiga, dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum keputusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, hakim atas penuntut umum memutuskan perampasan harta kekayaan yang telah disita. Yang keempat, ada penempatan perampasan harta kekayaan yang disita tidak dapat dimohonkan upaya hukum. Kelima, seseorang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sita dalam waktu 30 hari setelah pengumuman. C. Ketentuan hukum pidana mengenai tindak pidana pencucian uang dalam menjerat pelaku tindak pidana. Gestaff Assault atau Gestaff of Assault atau Actus non misi mensir adalah asas yang sangat penting dari dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana didefinisikan oleh Simon sebagai suatu keadaan kejiwaan sedemikian rupa sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan baik yang ditinjau dari perspektif umum maupun dari perspektif orangnya dapat dibenarkan. Dengan kata lain, seorang pelaku tindak pidana dianggap mampu bertanggung jawab hanya jika keadaan kejiwaan sehat. Dalam menentukan tindakannya sendiri sesuai dengan kesadaran tersebut, pendapat kedua orang dari panel yang memberikan definisi kemampuan tanggung jawab sebagai suatu kondisi mereka kedua serta kematangan dengan memberikan kemampuan lain yang dapat memahami akan akibat atau kenyataan akan perbuatan diri. Kedua itu, seorang tersebut telah menyadari bahwa perbuatan dilarang oleh masyarakat, dan yang ketiga itu mempunyai kemampuan untuk menunjukkan kehendak sendiri dalam berbuat. Lalu kita masuk pada bab 4, yaitu kesimpulannya. Yang pertama itu pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang ini sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Kemudian Indonesia mengeluarkan peraturan terbaru, yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, di mana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Ini disebutkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 hanya mengatur pasal 7 mengenai tindak pidana pencucian uang, yaitu pasal 3 sampai pasal 10, dan mengatur tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur pasal 11 sampai dengan pasal 16. Faktor-faktor menghambat yang kedua itu ada faktor-faktor menghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang. Yang pertama tadi ada faktor internal, ada faktor eksternal. Lalu yang ketiga itu ada peran kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini dapat menjadikan sebagai pelajaran tentang tindak pidana pencucian uang, dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat jadi pelajaran untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.